Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Fahmi Kurniawan, NIDN 0111118302. Saya merupakan salah satu dosen di perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kemendikbudristek Kopertis Wilayah 1, yaitu di Universitas Pembangunan Pancamudi, Medan. Saya bergabung di Universitas Pembangunan Pancamudi, Medan sejak Januari tahun 2020 sebagai dosen tetap S1 pada Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi Sistem Komputer. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Pemrograman Dasar Bahasa C. Mata kuliah Pemrograman Dasar Bahasa C merupakan salah satu mata kuliah yang berada pada semester ganjil, tepatnya pada semester 1 dengan jumlah SKS-nya adalah 4 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Pemrograman Dasar Bahasa C yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep pemrograman dan sintaks bahasa pemrograman C. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan dapat membuat kode program untuk penggunaan tipe data, variabel, konstanta, dan operator. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan dapat membuat kode program untuk penggunaan fungsi input, output, dan pengambilan keputusan ataupun percabangan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan dapat membuat kode program untuk penggunaan perulangan dan string. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan dapat membuat kode program untuk penggunaan array, fungsi, dan pointer. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan dapat menyelesaikan pembuatan proyek pemrograman bahasa C. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Pemrograman Dasar Bahasa C. Mata kuliah ini membahas tentang konsep pemrograman dan bahasa pemrograman C, tipe data, operator, fungsi input, output, pengambilan keputusan ataupun percabangan, perulangan, string, array, fungsi, dan pointer. Berikut ini akan saya sampaikan materi perkuliahan pemrograman bahasa C. Materi yang pertama yaitu pengenalan pemrograman bahasa C. Materi yang kedua, tipe data, variabel, dan konstanta. Materi yang ketiga yaitu tentang operator. Materi yang keempat yaitu fungsi input dan output. Materi yang kelima yaitu tentang pengambilan keputusan ataupun percabangan. Materi yang keenam yaitu perulangan. Materi yang ketujuh yaitu string. Materi ke-8 yaitu adalah array. Untuk sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada Fakultas Sains dan Teknologi untuk Prodi Sistem Komputer yaitu blended learning, yaitu sistem pembelajaran perpaduan antara perkuliahan online dengan offline, di mana perkuliahan online itu adalah merupakan perkuliahan yang dilaksanakan dari pertemuan pertama sampai kelima sebelum UTS, dan setelah UTS yaitu dari pertemuan ke-9 sampai dengan ke-13. Di mana di dalam perkuliahan online ini saya menggunakan beberapa aplikasi, yaitu salah satunya adalah menggunakan media e-learning. Di mana media e-learning ini digunakan adalah saya untuk menyampaikan materi ataupun memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa saya. Kemudian untuk pelaksanaan perkuliahan online saya menggunakan beberapa aplikasi, yaitu salah satunya menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Dan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa saya menggunakan WhatsApp group,
yaitu membuat grup-grup WhatsApp untuk setiap kelasnya untuk pemrograman dasar bahasa C. Kemudian untuk perkuliahan secara offline ataupun tatap muka ini dilaksanakan yaitu pada pertemuan ke-6 sampai dengan ke-8 sebelum UTS. Dan kemudian setelah UTS yaitu dilaksanakan dari pertemuan ke-14 sampai dengan ke-16. Di mana untuk pertemuan tatap muka ataupun offline ini langsung dilaksanakan di gedung Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu di mana mahasiswa datang langsung ke gedung ataupun ke ruangan kelas dan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Untuk metode pembelajaran di sini saya menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang keempat adalah penyelesaian soal. Di mana metode ceramah ini saya lakukan dengan harapan agar mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian metode diskusi saya lakukan yaitu dengan membentuk kelompok antar mahasiswa, di mana nanti satu kelompok bisa dibentuk beberapa orang, yaitu dengan menyelesaikan suatu studi kasus ataupun proyek yang berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya saya berikan. Dengan harapan mahasiswa dapat saling bekerja sama antara satu kelompok ataupun di dalam teman-teman satu kelompoknya dapat menyelesaikan dengan baik tugas yang diberikan. Dan selain itu juga saya berharap dengan metode diskusi ini dapat membentuk pola pikir mahasiswa yang kreatif, aktif, dan inovatif. Metode berikutnya yaitu metode pembelajaran saya terapkan yaitu adalah tanya jawab. Di mana metode tanya jawab ini saya gunakan untuk membangun interaksi antara saya sebagai dosen pengajar dengan mahasiswa. Jadi dengan adanya metode tanya jawab ini akan membentuk sikap berani dan tanggung jawab terhadap mahasiswa tersebut untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang saya tanyakan, ataupun keberanian mahasiswa kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan daripada materi yang saya sampaikan jika dirasa dia kurang paham. Maka dengan demikian, dengan metode tanya jawab ini bisa terwujud atau terbentuknya hubungan interaksi antara saya dengan mahasiswa. Berikutnya metode penyelesaian soal. Metode penyelesaian soal ini merupakan metode pembahasan dari soal-soal ataupun contoh soal yang saya berikan kepada mahasiswa, di mana di sini saya memandu mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan materi yang saya berikan, sehingga dengan demikian mahasiswa dapat mudah memahaminya. Dan tentunya dengan harapan mahasiswa nantinya dapat menyelesaikan soal-soal berikutnya yang saya berikan ataupun tugas-tugas yang saya berikan. Untuk mempermudah penyampaian materi, di sini saya akan mempersiapkan bahan ajar, yaitu dengan membuat slide presentasi ataupun modul ajar. Tentunya slide presentasi ataupun modul ajar yang saya buat berdasarkan RPS. Untuk sistem penilaian, saya menggunakan 4 komponen penilaian, yaitu etika, kuis, tugas, UTS, dan UAS. Di mana setiap komponen memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama adalah etika. Etika ini merupakan sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, baik itu perkuliahan yang melaksanakan secara offline ataupun online. Dan yang kemudian etika ini berkaitan juga dengan kehadiran mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, di mana untuk etika ini nilai bobotnya adalah 10%. Kemudian komponen penilaian yang kedua adalah kuis. Kuis di sini merupakan pemberian soal-soal ataupun review daripada materi yang saya berikan dari beberapa materi sebelumnya, di mana bobot penilaian daripada kuis ini adalah bernilai 10%. Kemudian untuk komponen penilaian yang ketiga adalah tugas.
Nah, tugas ini akan saya berikan kepada mahasiswa baik itu secara individu ataupun mandiri ataupun secara kelompok. Nah, di mana tugas-tugas ini diselesaikan di rumah dengan selang waktu ataupun batas waktu yang saya berikan. Nah, di mana untuk tugas ini yaitu bobot penilaiannya yaitu adalah 10%. Nah, kemudian yang ketiga adalah UTS, yaitu ujian tengah semester, di mana di sini saya akan memberikan soal-soal berupa pertanyaan yaitu yang berkaitan dengan materi sebelumnya, di mana bobot daripada UTS ini adalah 30%. Dan kemudian yang keempat adalah UAS. UAS ini adalah pemberian soal-soal daripada materi-materi sebelumnya, dan di mana bobot materi yang diberikan ataupun bobot penilaian yang diberikan daripada penilaian UAS ini adalah 40%. Untuk kriteria indikator penilaian berdasarkan kepada kebenaran, kejelasan, kemampuan kerjasama, komunikasi, dan kebenaran daripada soal-soal tugas-tugas yang saya berikan, baik itu yang berkaitan dengan soal-soal pertanyaan ataupun berkaitan dengan pembuatan kode program. Hasil evaluasi dan penilaian akan saya inputkan ke dalam portal dosen, di mana kami memiliki sebuah portal dosen yang bisa digunakan untuk menginputkan nilai mahasiswa. Nilai yang diinputkan nantinya akan terintegrasi dengan portal mahasiswa, dan nilai yang sudah saya inputkan nantinya akan saya informasikan secara transparan kepada mahasiswa melalui grup WhatsApp. Dan tentunya mahasiswa akan mengetahui dan akan mengecek nilai yang didapat pada portal masing-masing. Dan jika nanti didapat ada mahasiswa yang kurang puas dengan nilai yang didapatnya, maka saya sarankan mahasiswa itu untuk berkomunikasi kepada saya, yaitu bertanya kepada saya, dan saya nantinya akan menjelaskan mengapa dia mendapatkan nilai tersebut. Tentunya saya menjelaskan berdasarkan data-data yang saya miliki, yaitu berupa data etika dia, yaitu data kuis, data tugas, UTS, dan UAS. Dengan demikian saya harapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami mengapa dia mendapat nilai tersebut. Dengan harapan saya dan memberikan penjelasan kepada dia dan memberikan semangat agar kiranya ke depannya untuk lebih giat lagi belajar agar dapat mendapatkan hasil nilai yang lebih baik lagi. Dan berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran secara offline ataupun tatap muka. Selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar semua? Keadaan sehat semua? Alhamdulillah. Oke, jadi siap untuk melakukan perkuliahan ini? Ya. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, saya ingin sedikit bertanya mengenai materi kita sebelumnya. Apakah dari materi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya, itu bisa kita lanjutkan ya. Tapi alangkah baiknya ini kan kita melakukan pesanan perkuliahan ya. Jadi bukan suatu pekerjaan yang baik ya. Bukan suatu pekerjaan yang baik, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ya, kita berdoa itu kan bila kita bisa mendapatkan berkah dari apa yang kita laksanakan. Kita merupakan suatu perbuatan baik, maka kita berdoa sebentar ya. Jadi kita berdoa mengenai dan masing-masing sebelum kita mulai. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke. Di sini saya akan memaparkan materi ya, materi perkuliahan kita, yaitu materi kelima ya, yaitu tentang percabangan ya, ataupun pengambilan keputusan. Jadi kalau dalam pemrograman untuk pengambilan sebuah keputusan itu harus berdasarkan kondisi ataupun keadaan ya. Jadi sebelum membahas ke situ saya ingin bertanya dulu. Kalau misalkan lah ada kata percabangan, yang kata dasarnya cabang ya, dengan pendapat awalan kor dan akhiran an. Apa yang ada di dalam benak pikiran kamu semua? Ada yang mau disampaikan?
ada lebih dari satu. Berarti kan ada dua tujuan atau dikatakan dengan percabangan. Ya. Jadi kalau di dalam pemrograman yang kita bahas tentang percabangan yaitu pengambilan keputusan, nah di situ sudah saya sampaikan materinya bahwasanya percabangan adalah suatu keadaan, ya, di mana kondisi, ya, di situ di mana kondisi, ya, pernyataan dapat diakses atau dieksekusi. Apabila apa? Ada syaratnya, yaitu suatu kondisi memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat itu apa? Untuk mengerjakan pernyataan tersebut. Jadi artinya di dalam pemrograman, ya, khususnya untuk pemrograman bahasa C yang kita bahas di sini, apabila kita ingin menyampaikan suatu pernyataan, ya, atau suatu perintah, itu harus didasarkan dengan keadaannya ataupun kondisinya. Ya. Jadi kondisinya jika dia benar, maka apa? Maka pernyataan akan bisa dieksekusi atau bisa dijalankan. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan di dalam komputer tidak bisa mengambil keputusan dengan pemikiran sendiri. Jadi artinya apa? Harus diprogram. Dan programnya salah satunya adalah menggunakan pengambilan keputusan atau fungsi pengambilan keputusan, yaitu fungsi if. Ya, nanti salah satu pengambilan keputusan yang kita gunakan di sini adalah pernyataan if dan switch case. Jadi ada dua yang bisa kita terapkan di dalam pemrograman bahasa C. Ya. Jadi sebenarnya komputer itu tidak bisa mengenali, misalkan 5 apakah lebih besar daripada 2. Itu tidak bisa. Itu kan suatu keadaan, ya. Ada angka 5 dan angka 2. Nah, komputer ini bisa mengerti jika apa? Jika diberi perintah, program, artinya diprogram. Nah, program itu nanti ditanamkan salah satu fungsi namanya pengambilan keputusan. Ya. Jadi sudah jelas di sini, ya. Bisa disampaikan bahwa percabangan adalah suatu keadaan, ya, di mana pernyataan akan dieksekusi apabila apa? Syaratnya terpenuhi ataupun kondisinya terpenuhi. Jadi komputer hanya bisa mengenali kondisi itu dalam keadaan true atau false, yaitu benar atau salah. Jadi kondisi di sini, ya, saya garis bawahi, kondisi atau keadaan di sini itu sebagai syarat. Ya, ini sebagai syarat utama untuk apa? Untuk mencapai suatu pernyataan. Ini pernyataan ini berupa sebuah perintah. Ya. Jadi kalau kondisinya ini dinilai benar, itu true atau false, dipenuhi dengan kondisi keadaan di sini, maka apa? Maka pernyataannya akan dieksekusi. Dieksekusi maksudnya apa? Dijalankan. Ya, diproses. Ya, jadi kalau tidak dia dinilai benar, maka apa? Maka nanti bisa menjalankan pernyataan yang lainnya. Ya. Oke, sampai di sini, ya, sudah cukup jelas untuk pengertian percabangannya. Oke, ya. Jadi bisa kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Oke. Nah, di sini saya sebutkan tadi di awal bahwasanya pengambilan keputusan dalam pemrograman, ya, itu bisa menggunakan dua pernyataan, ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan if, dan yang kedua adalah pernyataan switch case. Ya. Sebenarnya hampir sama, ya. Nanti penggunaannya bisa disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan yang kita gunakan. Ya. Oke, di sini yang pertama kita bahas adalah pernyataan if. Jadi kalau di dalam pemrograman bahasa C ada pernyataan if, itu diartikan apa? Jika, ya, suatu keadaan bernilai benar, maka apa? Maka perintah akan dikerjakan. Ya. Ya, jadi perintah akan dikerjakan berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi. Apabila nilainya bernilai true atau false, benar atau salah, 0 atau 1. Jadi kondisi inilah yang dimengerti oleh si komputer. Dimana yang baik komputer kan diproses atau diprogram dengan menjalankan namanya bilangan linear, yaitu 0 dan 1. Ya. Jadi di sini, ya, jadi dia komputer yang mengerti benar atau salah itu adalah true false itu adalah 0 atau 1. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau pernyataan if dia hanya satu saja. Jadi contohnya seperti ini. If ini kondisi. Ya.
kondisi ataupun keadaannya. Jadi ini kalau bahasa deklaratif sintaksnya ya, if kondisi, kemudian di sini adalah pernyataan. Nah, ini pernyataannya adalah perintah yang akan dijalankan. Nah, apabila apa? Kondisi ini bernilai benar atau true atau false. Jika dia tidak salah, kalau untuk if, kalau dia salah, Anda akan diskusi. Kalau untuk pernyataan if, Anda akan diskusi. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena hanya satu pernyataan. Kalau if ini hanya bisa digunakan untuk satu kondisi dengan satu pernyataan. Artinya dia hanya bisa digunakan untuk mendapatkan kondisi yang benar. Nah, jika kondisinya benar-benar di sini terpenuhi, maka pernyataan akan dijalankan. Tetapi kalau dia tidak benar, tidak ada yang dijalankan. Karena pernyataannya cuma satu, ya. Bila dia untuk if, ya, jadi sudah jelas di if, dia itu suatu pernyataan jika apa? Jika kondisi benar-benar, maka perintah akan dijalankan. Di mana kondisi itu bernilai true atau false, benar atau salah. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk penggunaan fungsi atau pernyataan if. Oke ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nanti akan kita lihat bentuk daripada diagramnya. Ya, di sini. Sesuai dengan saya tuliskan tadi, ya. Saya akan lihatkan ini bentuk umum pernyataan if. Jadi bentuk umum pernyataan if itu adalah if jika kondisi benar-benar, maka apa? Jalankanlah pernyataannya. Jika salah, tidak ada. Karena dia hanya cukup satu pernyataan. Ya, itu untuk if. If jika kondisinya bernilai benar, maka apa? Jalan-jalan ini pernyataannya atau perintahnya yang mau diskusi. Tetapi jika kondisinya bernilai salah, tidak ada. Jadi struktur if, nanti ada lagi if yang lain, ya. Maka di sini keterangannya, ya, bisa kami lihat keterangannya. Jika kondisi benar, maka pernyataan dilakukan. Ya, kami lihat dari bawah sini. Ya, jika pernyataan benar, maka ya, jika kondisi benar, maka pernyataan dilakukan. Tapi jika tidak ada dilakukan. Ya. Jadi di dalam pemrograman bahasa C, jika ada pernyataan atau statement lebih dari satu, contohnya cuma satu perintah kan, maka kamu bisa menggunakannya dengan tanda kurung kurawal. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi nanti kalau misalkan ini if ada dua balas perintah misalkan, maka harus dibuka dengan kurung kurawal. Ini misalkan pernyataan satu, dan sini pernyataan dua, terus cari dengan tutup kurung kurawal, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bentuk umum if seperti ini, ya. Jika dia satu kondisi dan satu pernyataan, bisa kami gunakan seperti ini. Tapi jika nanti dia lebih dari satu pernyataan, maka gunakan tanda buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Gunanya itu apa? Untuk ini mengelompokkan. Yang mengelompokkan artinya ini adalah satu perintah yang harus dieksekusi berdasarkan kondisi ini jika bernilai benar. Ya. Ada untuk pernyataan if yang pertama. Ini bentuk diagram alurnya lagi. Apa bedanya? Banyak kondisi lah. Lebih banyak kondisinya dan lebih banyak pernyataannya. Jadi dia lebih mengembangkan. Jadi kalau misalnya seperti diuji, nilainya kondisi satu belum terpenuhi, masih salah, maka dari mana? Turun ke kondisi kedua. Diuji lagi di kondisi kedua, masih salah, belum terpenuhi. Mana lagi? Turun lagi ke kondisi ketiga.
Kondisi ketiga tidak terpenuhi lagi. Maka kemana? Sudah pasti pertanyaan keempat yang akan dijalankan. Ya. Itu dia ya. Jadi kalau kondisi satu salah, dia akan lompat masuk ke kondisi kedua. Kondisi kedua salah, lompat lagi masuk ke kondisi tiga. Kalau tiga salah, masuk lagi ke kondisi keempat. Ya. Nah, jadi kalau kondisi satu benar, ini di proses enggak? Tidak. Karena apa? Nanti langsung ke mati. Begitu juga jika dia kembali kondisi kedua benar misalkan, maka terus mana? Ternyata dua. Itulah namanya discussion tadi, pengambilan keputusan. Ya. Oke, sampai sini mungkin sudah cukup jelas ya. Oke ya. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami semua? Bisa. Oke ya. Mungkin untuk materi kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke materi-materi berikutnya ya. Dan saya harapkan pada kamu semuanya sekiranya diulang-ulang lagi di rumah ya. Kenapa? Karena lancar kaji karena diulang. Jadi kamu tidak hanya dengan mendengarkan, mencatat ya, udah yang saya sampaikan tadi akan lebih baik lagi kamu dengarkan, catat, kamu praktekkan ya dengan cara belajar lagi di rumah, dengan cara dijalan lagi dan diulang-ulang kembali ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya beri pos pada semua. Fokus yang mengikuti perkuliahan dari awal ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kamu ke depannya dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.